kita. Perkenalkan, nama saya Suciati sebagai moderator dan di sebelah saya ada narasumber. Halo semuanya, saya Hasna Ina Salsabila sebagai mahasiswa Jakarta Global University jurusan Manajemen semester 1. Halo Mbak Hasna, selamat datang ya di podcast kita. Bagaimana kabarnya Mbak? Baik, Alhamdulillah. Gimana Mbak Suci kabarnya? Alhamdulillah juga baik sih. Nah Mbak Hasna, di sini kita mau bahas apa sih? Jadi hari ini kita bakalan ngebahas penerapan HAM di Indonesia itu kayak gimana sih kayaknya. Gimana sih penerapan HAM di Indonesia sekarang? Jadi penerapan HAM di Indonesia itu adalah bentuk upaya dari pemerintah dan juga masyarakat agar individu agar perorangan itu mendapatkan haknya masing-masing gitu individu. Jadi dia hidupnya bisa aman, bisa bebas dan juga bermartabat gitu. Jadi setiap individu, setiap perorangan itu mempunyai hak yang setara, haknya masing-masing. Nah, Mbak Hasna, tadi kan bagaimana cara penerapan HAM di Indonesia. Kalau sekarang, bagaimana sejarah penerapan HAM di Indonesia? Jadi teman-teman, sejarah penerapan HAM di Indonesia itu dimulai pada tahun 1945, yang mana 1945 ini Indonesia memproklamasikan kemerdekaan sekaligus komitmen kepada HAM di Indonesia yang termaktub pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dilanjut pada tahun 1998, yang mana reformasi politik ini membawa perubahan signifikan dalam penegakan HAM di Indonesia. Dilanjut lagi pada tahun 2005. Pada tahun 2005 ini pembentukan Komisi Nasional Komnas HAM yang dapat menangani pelanggar HAM di Indonesia seperti itu. Oke Mas, nah dalam penerapan HAM di Indonesia pasti ada beberapa masalah nih. Nah, apa saja sih masalah penerapan HAM di Indonesia? Jadi penerapan HAM di Indonesia itu masalah-masalahnya yang pertama ada ketimpangan sosial, di mana adanya kesenjangan hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial yang menyebabkan HAM gitu di Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada diskriminasi, yang mana adanya ketidakadilan kepada kaum minoritas di Indonesia. Yang ketiga ada impunitas pelaku, di mana kurangnya hukuman, sanksi hukum kepada pelaku pelanggaran HAM di Indonesia. Yang keempat kurangnya koordinasi, yang mana kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait penegakan HAM di Indonesia. Nah, Mas, nah selain masalah, pasti ada kan tantangan dalam penerapan HAM di Indonesia. Apa aja sih tantangan dalam penerapan HAM di Indonesia? Tantangannya yang pertama itu budaya dan juga tradisi, yang mana praktek-praktek budaya dan tradisi ini tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM di Indonesia. Kemudian yang kedua itu kurangnya kesadaran masyarakat, yang mana pemahaman masyarakat ini kurang untuk memahami hak-hak mereka dan juga bagaimana memperjuangkannya. Kemudian yang ketiga itu terbatasnya sumber daya, yang mana anggaran infrastruktur itu kurang mendukung penegakan HAM di Indonesia. Seperti itu. Nah, Mbak Hasna, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pasti ada lembaga-lembaga yang terkait. Bagaimana sih perkembangan lembaga-lembaga penegak HAM di Indonesia? Jadi lembaga-lembaga yang ada di Indonesia untuk menegakkan HAM, yaitu yang pertama ada Komisi Nasional Komnas HAM, yaitu bertugas sebagai memantau, kemudian menyelidiki dan juga menangani pelanggaran HAM di Indonesia. Yang kedua ada organisasi masyarakat sipil yang mana berperan aktif dalam pemantauan dan juga pelaporan pelanggaran HAM di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana peran masyarakat sipil dalam menegakkan HAM di Indonesia? Jadi, peran masyarakat sipil dalam menegakkan HAM di Indonesia yang pertama yaitu advokasi, yang mana mendorong kebijakan-kebijakan dan juga tindakan pemerintah yang sejalan dengan HAM. Kemudian yang kedua yaitu pemantauan, yang mana bertugas sebagai memantau dan juga melaporkan pelanggaran HAM di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu kependidikan, yang mana memberikan pelatihan-pelatihan mengenai kesadaran masyarakat akan HAM. Nah, kan
tadi udah ada masalahnya, tantangannya, terus lembaga-lembaga yang terkait. Sekarang bagaimana langkah-langkah penerapan HAM di Indonesia yang efektif? Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu reformasi hukum, di mana melalui revisi perundang-undangan dan juga peraturannya. Yang kedua yaitu harus meningkatkan kapasitas lembaga hukum dan juga pemangku kepentingan yang lain. Kemudian yang ketiga, koordinasi multi pihak, yang mana harus membangun kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat sipil serta pemangku kepentingan yang lainnya. Seperti itu. Nah, ada nggak sih instrumen HAM internasional yang diadopsi Indonesia? Ada dong, yang pertama yaitu Deklarasi Universal HAM, yang mana telah diratifikasi sebagai dasar hukum HAM di Indonesia. Kemudian yang kedua, itu ada Kovenant Internasional Hak Sipil dan Politik, yaitu menjamin hak-hak negara seperti hak berpendapat dan juga hak beragama. Kemudian yang ketiga yaitu Kovenant Internasional Hak dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu menjamin hak-hak mereka dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Cukup sekian podcast kita hari ini. Makasih ya Mbak Asna telah bersedia menjadi narasumber kita hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang
atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam.